Jadi areolanya atau bagian hitam ini harus masuk semua ke mulut bayi agar putingnya ini tidak terasa sakit, karena bayi ini menyusu tidak pada puting tapi pada payudara gitu. Dianjurkan untuk menyusui bayi atau dikira ini menyusunya lama ya, setiap kali menyusu frekuensinya 30 menit lah, 20-30 menit, atau sampai payudara kosong, gambar kosong, atau sampai adik Tira melepaskan putingnya sendiri. Biasanya sampai melepaskan putingnya sendiri. Tapi sampai melepaskan putingnya sendiri. Atau misalnya terlalu lama dia sudah ketiduran, kemudian tidak dilepas-lepas, boleh dengan melepaskan dengan posisi tangannya seperti ini. Ini posisi menggunting. Jadi, nah itu menekan di sininya, baru dia. Dan seperti itu, ya. Kalau pas pertama tadi seperti ini, waktu melepas, kemudian kalau mau melepas posisi tangannya seperti ini. Jangan keliru, ya. Kalau keliru, nanti malah pas pertama minum itu tidak keluar asinya. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan, Ibu. Biasanya kalau terlalu banyak terlalu banyak hasilnya. Iya, terlalu banyak atau terlalu lama menyusu? Terlalu lama, kayak terlalu lama ya. Ya. Tidak apa-apa, pada bayi usia biasanya sebelum 6 bulan itu memang kadang masih ada gumohnya. Yang penting gumohnya tidak terlalu banyak dan tidak tersedak, ya. Jadi kalau gumoh segera jenengan butuhkan saja biar nggak tersedak itu. Ya. Nah, yang ditanyakan lagi, Bu. Oke. itu kalau besok saya kerja lagi, bagaimana dengan ngasih ya, apa bisa dibantu support atau bagaimana? Ya, Ibu bisa ini bekerja ya. Nah, rencananya kepinginnya masih tetap menyusui ya. Jadi sudah bagus, ada keinginan untuk tetap memberi ASI ya, sudah bagus. Jadi boleh Bu diberikan ASI saja, bisa tetap dengan cara dipompa. Dengan cara dipompa, boleh pompa pakai tangan, boleh pompa menggunakan alat. Alat pompa ini ada yang manual dan juga ada yang pakai listrik ya, atau elektrik ya. Jadi boleh dipompa. Kalau misalnya pakai tangan, jenengan boleh menyediakan tempat yang agak lebar, gelas atau mangkok seperti ini. Kemudian ini tempatnya dekat begini ya. Nah, ini kan payudara sebelah kiri ya Bu ya. Ini tempat untuk asinya. Jadi kalau pakai tangan itu caranya harus jari jempol dan telunjuk ini dipegang bentuk huruf C seperti ini. Ini harus benar-benar lurus ya Bu. Ini kan diangkat jam 12 ya. Jadi ini lurus. Kalau misalnya ganti posisi juga boleh tangan segini, tapi tetap harus sejajar ya. Nah seperti ini Bu. Nah ini dengan pencet lurus ke arah puting secara pelan. Nanti asinya akan keluar. Tapi ini harus di atas yang bagian hitam ya. Kalau misalnya di bagian hitam seperti ini, asinya tidak akan keluar karena ini mengecat bagian jaringan asinya atau jalur asinya. Nah, jadi dia mampet. Tapi kalau bagian di sini, dia merangsang jaringan asinya untuk keluar. Seperti itu. Jadi di tetes ini diarahkan ke puting seperti ini secara pelan-pelan. Nah itu nanti akan keluar. Biasanya kalau memperah ASI dengan tangan membutuhkan waktu 30 menit atau sampai aliran ASInya ini loh berhenti atau sedikit seperti itu ya. Kemudian bisa juga menggunakan pompa manual atau pompa listrik atau elektrik ya. Di rumah kulkasnya pakai kulkas apa? LG yang berapa pintu? 2 pintu ya. Sebelumnya sudah pernah mengetahui cara menyimpan ASI? Belum pernah ya. Jadi untuk menyimpan ASInya setelah dipompa boleh diletakkan di botol ASI ya, yang sudah steril ya pastinya. Diletakkan di situ ASInya. Kemudian yang pertama jangan langsung ditaruh di
ditaruh di freezer. Jadi ditaruh yang di kulkas chiller dulu yang di bawah. Nah, itu bertahan selama 3-4 hari. Yang di chiller 3-4 hari. Kalau misalnya ASI itu tidak diminumkan ke adik Kira, boleh dinaikkan ke freezer. Kalau misalnya langsung diminumkan boleh. Jangan lupa Bu, kalau mau menyimpan dikasih nama, tanggal dan jam memerah ASINya. Ya, seperti itu. Terus kemudian dikasih label ya. Terus kemudian kalau sudah tidak dipakai boleh dinaikkan di freezer. Nah, untuk kulkas 2 pintu ini penyimpanannya itu selama dia bisa bertahan selama 3-6 bulan. Kalau di freezer, ya 3-6 bulan. Jadi harus diperhatikan ini labelnya, kapan waktunya kadaluarsa, seperti itu. Jadi untuk penyerapannya boleh memakai pertama yang disimpan, yang dikeluarkan terlebih dahulu, seperti itu boleh ya. Lalu kemudian untuk cara pemakaiannya, penghangatannya, kalau misalnya ini ngambil yang di freezer, ini diturunkan dulu yang di bawah Bu. Jadi dari freezer boleh diturunkan ke bawah di chiller, nanti biar cair dulu, kemudian kalau sudah cair dihangatkan. Dihangatkannya tidak boleh memakai kompor atau dipanaskan dengan api mendidih. Jadi disarankan untuk air hangat, ini ya misalnya ada di wadah air hangat, itu yang di botol tadi dimasukkan saja. Kalau sudah hangat boleh diminumkan, diambilkan, tidak memakai dot sebetulnya. Jadi mungkin bisa dicoba menggunakan cangkir atau menggunakan sendok atau pipet diminum ke adik Kira seperti itu. Kenapa tidak menggunakan dot? Karena bisa sebetulnya dot ini bisa membuat kembung, kemudian dia jadi dingin puting seperti itu. Terus kemudian apabila yang di bawah tadi itu tidak di taruh freezer boleh segera diminumkan. Jadi dianjurkan untuk memberi ASI yang segar sebetulnya. Jadi misalnya memompa hari ini untuk besok boleh, seperti itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Kalau misalnya sudah terlanjur ditaruh di freezer, bagaimana? Boleh, maksudnya yang ini Yang sudah dipompa terus langsung dimasukkan ke freezer. Coba dicairkan apakah ada perbedaan warna, bau. Kalau misalnya basi boleh di ini Bu, boleh dibuang saja, tidak usah diberikan karena kandungan nutrisinya sudah berbeda. Karena tadi tidak ada penyesuaian suhu dulu gitu. Biasanya kalau warnanya aslinya bagus, Warnanya putih kental biasa ya. Kalau basi itu mungkin bisa agak kekuningan dan ini pecah Bu. Dia tidak bisa tidak bisa menyatu. Kan ada ya kalau sudah diberikan gitu perbedaannya ada yang ada beda lapis gitu. Kalau gede terus kemudian kayak ada lemaknya. Nah itu kalau dikocok sedikit kemudian dicampur ini pecah, tidak bisa menyatu. Itu biasanya sudah tidak bisa dipakai. Seperti itu. Sudah jelas? Kalau memang sudah jelas, bisa jenengan ulang lagi dari awal yang saya jelaskan tadi, saya akan bisa lihat saja. Dari cara mengasihi dengan baik, posisinya harus membentuk seperti huruf C, sampai lalu kayunya buka lebar, menutupi yang bukan di dalamnya. Setelah itu posisikan jari tegak menghadap ke kanan. Lalu kalau mengasihi sudah selesai, boleh dilepaskan dengan cara agar tergunting seperti ini. Terus kalau misalnya
chiller dulu. Setelah itu kita harus freezer. Tapi kalau mau diminta langsung dari chiller boleh langsung menggunakan dan menjalankan dengan cara dikasih wadah air hangat lalu masukkan asidnya. Terus kalau misalnya asinnya sudah basi tidak boleh diberikan. Sudah ya, jadi sepertinya memang ibu sudah paham mengenai apa yang saya jelaskan tadi ya. Kalau begitu, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan kembali, saya akhiri perjumpaan kita ya Bu ya. Semoga ibu tetap bisa melakukan pemberian ASI secara eksklusif, meskipun nantinya setelah ini ibu akan bekerja ya jadi disarankan untuk tetap memberikan ASI